Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Saifuddin Mutaki dari Laboratorium Komunikasi Bisnis Arsitektur, jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak diskusi tentang profesi arsitek, utamanya arsitek di Indonesia. Sebelum jauh kita berdiskusi, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan profesi dan apa yang dimaksud pula dengan okupasi. Nah, arsitek ini profesi atau okupasi? Nah, pertanyaan awal kita adalah itu. Nah, profesi adalah kata serapan dari sebuah kata di dalam bahasa Inggris, profes, yang dalam bahasa Yunani bermakna janji untuk memenuhi kewajiban, melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Atau ada pengertian lain bahwa profesi mengandung makna juga profetik atau nilai kenabian. Yang ini berarti anugerah Tuhan. Nah, itulah profesi bagaimana dia mencapai suatu kemampuan secara khusus. Profesi sebagai keahlian khusus membutuhkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Artinya ada proses pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu. Dan dia juga ketika dia lahir dalam sebuah masyarakat, maka dia membangun komunitas bersama dengan sejawatnya. Nah, dia anggota community profesi itu terikat di dalam yang kemudian disebut sebagai teregistrasi secara formal. Artinya negara mengakui keberadaannya. Di dalam asosiasi profesi atau organisasi profesi yang menjunjung tinggi kode etik profesi. Artinya dia membangun profesinya dan mengembangkan prakteknya itu bertumpu di atas kode etik profesi. Di dalam menjalankan kewajiban profesinya, anggota profesi diatur oleh otoritas. Artinya ada undang-undang yang berlaku kepadanya dan termasuk juga pada masyarakat yang menerima jasanya. Nah, contoh misalnya profesi di bidang hukum, pengacara, notaris, atau di bidang kesehatan, dokter gigi, apoteker, atau di bidang keuangan, akuntan, kemudian teknik atau desainer seperti insinyur, arsitek, atau yang lebih spesifik interior designer, dan seterusnya. Termasuk juga guru atau dosen, juga ini merupakan profesi. Baik, itulah pemahaman kita mengenai profesi. Lalu bagaimana dengan okupasi? Nah, okupasi atau pekerjaan adalah segala sesuatu yang berupa kegiatan bekerja tentang hal tertentu. Nah, biasanya keberhasilannya diukur oleh indikator kinerja atau performance indikator. Pekerjaan bisa berganti-ganti sepanjang ia mampu dan dapat diandalkan atas keahlian yang dimilikinya. Kalau di Indonesia tentu dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau disingkat SKKNI yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan kerja yang ditetapkan. Jadi kalau tadi kita tahu ada profesi tertentu pada bidang tertentu, maka
pekerjaan juga demikian. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait. Nah, ini ada hubungannya dengan industri untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerjanya. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan assessment atau penilaian terhadap luaran pelatihan itu, serta asesmen tingkat keterampilannya. Jadi mungkin saja seseorang baru pada level pratama, katakanlah, atau di level madya, bahkan mungkin mencapai level utama. Dan dengan keahlian itu, ya, maka keahlian yang terkini dimiliki oleh seseorang itu pada tingkatan tertentu. Nah, begitulah kita dapat merasakan perbedaan antara profesi dan okupasi. Nah, dalam konteks arsitek di Indonesia, maka Indonesia sudah melahirkan undang-undang tentang arsitek nomor 6 tahun 2017. Dan kemudian undang-undang ini diperbaiki, masuk di dalam Omnibus Law, kemudian dilahirkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, sejumlah definisi kemudian dihasilkan. Kita akan mulai dari arsitektur. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, kaidah estetika, serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, begitu banyak persyaratan yang harus dicapai ketika arsitektur lahir, ya, untuk kemudian di sana ada orang yang menggunakannya. Artinya ketika dia lahir sebagai bangunan, maka akan ada orang-orang yang memanfaatkan bangunan itu. Nah, sehingga kaidah-kaidah yang dimaksudkan di sini, baik fungsi, konstruksi, estetika, dan jaminan tentang keselamatan dan seterusnya, itu berlaku. Kemudian praktek arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur yang meliputi perencanaan, kemudian perancangan, kemudian pengawasan, dan atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan perkotaan. Nah, jadi praktek arsitek lingkupnya cukup luas. Tidak hanya bangunan, tetapi juga lingkungan, serta kawasan. Ya, bagaimana arsitek itu bertanggung jawab atas praktek ini. Nah, tentu mulai dari bagaimana digagasnya, dimulainya dengan perencanaan dan seterusnya, hingga pengkajian secara mendetail tentang suatu pendalaman persoalan, sehingga melahirkan karya rancangan yang baik. Kemudian arsitek itu sendiri siapa? Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang arsitek, maka arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, ini syarat ini nanti kita bisa kembangkan, kita bisa eksplor, yang kemudian ditetapkan oleh dewan, ya, dan untuk melakukan praktek arsitek. Jadi arsitek itu adalah ditetapkan oleh dewan manakala dia sudah memenuhi persyaratan. Ya, dan kita juga
tidak bisa lepas dari bagaimana dunia ini sudah terbuka, sehingga sangat mungkin ada arsitek asing atau arsitek yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai arsitek asing, yang melakukan praktek di Indonesia. Ya, tentu ini banyak sekali contohnya, misalnya di Bali, di Jakarta, atau di lain tempat. Di arsitek asing adalah arsitek yang berkewarganegaraan asing yang melakukan praktek di Indonesia. Nah, tadi kita menyebutnya bahwa seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, persyaratan itu apa? Antara lain uji kompetensi. Nah, ini untuk memastikan bahwa seseorang mencapai suatu kompetensi arsitek tertentu. Oleh karena uji kompetensi adalah penilaian kompetensi arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi arsitek. Nah, bagaimana standar kompetensi arsitek dirumuskan? Ya, jadi organisasi dunia arsitek atau UIA itu sudah merumuskan kompetensi arsitek. Dan ini diadaptasi di berbagai negara karena profesi arsitek kan terikat oleh tadi perundangan yang berlaku ya dalam pengembangan profesinya. Maka di Indonesia dikenal dengan 13 kompetensi arsitek yang sudah dirumuskan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, mengapa harus IAI? Nanti kita lihat. Kemudian seseorang yang sudah kompeten lalu mencatatkan dirinya untuk menjadi arsitek yang diregistrasi atau ditandai dengan surat tanda registrasi arsitek sebagai bukti tertulis bagi arsitek yang melakukan praktik arsitek. Nah, ketika dia sudah mencapai kedua hal pokok, yaitu dia kompeten atau dia tersertifikasi kompetensi keahliannya, maka dia disebut sebagai certified architect. Lalu dia mendaftarkan dirinya untuk dicatat oleh negara dan diakui, maka dia menjadi registered architect yang ditandai dimilikinya atau diterbitkan kepadanya surat tanda registrasi arsitek. Maka dengan dua modal itu dia akan bekerja bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan untuk perizinan dan sebagainya, karena ini menyangkut praktek yang dilahirkan itu memberi dampak terhadap lingkungannya. Maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan lisensi. Maka di sini ada istilah lisensi. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktek arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan atau perizinan lainnya yang kini kemudian disebut sebagai penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, lengkap sudah arsitek di dalam dirinya. Dia disebut sebagai certified architect, berarti dia sudah kompeten. Dia disebut sebagai registered architect, dia sudah terregistrasi, tercatat oleh negara, diakui. Kemudian dia memperoleh izin atau license architect untuk melaksanakan praktek dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan gedung. Ya. Nah, itulah license architect. Kemudian bagaimana dia untuk memelihara keterampilannya, kompetensinya dari waktu ke waktu?
maka ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuing professional development. Ini adalah upaya pemeliharaan kompetensi arsitek untuk menjalankan praktek arsitek secara berkesinambungan. Saya kira ini penting ya, dengan adanya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, seseorang akan secara terus-menerus terupdate dengan semua informasi yang dia dapatkan dari kegiatan tersebut. Kemudian siapa yang mendapati jasa seorang arsitek, kita sebut sebagai pengguna jasa arsitek. Variannya sangat banyak, tentu masyarakat, pemerintah, dan seterusnya. Tapi tekanannya yang paling pokok adalah pihak yang menggunakan jasa arsitek berdasarkan perjanjian kerja. Nah, apakah semua itu harus melalui perjanjian kerja? Dalam konteks pengguna jasa demikian. Tapi masyarakat juga bisa mendapati jasa arsitek ini dalam keadaan sosial yang lain sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Nah, ujungnya adalah organisasi profesi. Kalau tadi saya menyebut-nyebut Ikatan Arsitek Indonesia yang sudah merumuskan, ya, mengadaptasi dan mengadopsi kompetensi yang dirumuskan oleh arsitek komunitas arsitek dunia UIA, maka IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, adalah organisasi profesi yang diakui satu-satunya di Indonesia. Nah, itulah gambaran secara utuh. Lalu bagaimana arsitek itu bekerja di atas pondasi kode etik, ya, kode etik profesi. Nah, kode etik profesi tentu berlaku bagi anggota Ikatan Arsitek Indonesia karena dia satu-satunya yang diakui oleh negara dan dia menaungi semua arsitek di Indonesia. Nah, jadi dalam melaksanaan kaidah dasar, arsitek melaksanakan kewajiban sesuai standar etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini IAI. Ada 5 kaidah, ada 5 kewajiban. 3 diantaranya, pertama adalah kewajiban umum, meliputi bagaimana dia mengabdikan dirinya, pengabdian, dengan kemampuan, keahlian, dan pengetahuannya, dan tentu dia punya komitmen bahwa apa yang dia lahirkan adalah arsitektur yang memiliki keunggulan, yang menghargai warisan alam, yang menghargai budaya, cagar budaya, ya, atau lingkungan, ya, bagaimana arsitek menghargai lingkungan dengan baik, termasuk nilai-nilai hak asasi manusia. Arsitek juga sangat concern terhadap seni, arsitektur, dan dia sadar betul bahwa karya arsitekturnya juga merupakan bagian-bagian yang di dalamnya ada proses industri, terutama pada elemen-elemen material dan seterusnya, sehingga dia concern juga mengenai industri konstruksi. Kewajiban yang kedua adalah kepada masyarakat. Tentu arsitek punya tata laku yang baik, bagaimana dia dapat melayani kepentingan umum. Ini yang saya gambarkan, bahwa seseorang memiliki rasa pengabdian tadi, mulai dari pro bono sampai kemudian ada sebuah kesepakatan dalam perjanjian kerja. Saya tidak menyebutnya komersial, tetapi di sana pasti akan ada penghargaan terhadap apa yang dia lahirkan, sehingga disebutnya sebagai honor, ya, penghargaan. Jadi bukan design fee, tetapi honor,
penghargaan. Kemudian berikutnya adalah kewajiban kepada pengguna jasa. Nah, ini yang terikat oleh perjanjian kerja. Tentu pengguna jasa akan mendapatkan layanan, ya, akan mendapatkan hasil dari seorang yang memiliki kompetensi, dan dia juga bisa memegang kerahasiaan secara penuh dan jujur serta menjunjung tinggi nilai kebenaran. Karena arsitek memang dituntut untuk bagaimana dia menjadi orang yang independen untuk melayani masyarakat atau pengguna jasanya. Dia menjadi manusia merdeka yang tidak terkooptasi hanya karena nilai-nilai kapitalistik saja. Bahkan dia juga tidak terkekang, terpaksa oleh pengguna jasa yang mungkin tidak mengerti tentang rambu-rambu norma di dalam karya arsitektur, tetapi lebih kepada keinginan-keinginan belaka. Nah, ini arsitek punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikannya. Dan tentu berbagai kepentingan yang berbeda-beda, oleh karenanya arsitek disebut sebagai manusia merdeka. Kemudian kaidah dasar yang lain yang berkaitan dengan profesi itu sendiri. Kewajiban kepada profesi meliputi sikap jujur dan adil. Saya kira ini penting. Dan bagaimana dia menjaga citra dan terus memiliki integritas yang tinggi. Dia terus juga mengembangkan dirinya melalui berbagai macam kegiatan, termasuk continuing professional development, dan dia membuka diri untuk kemudian dia bermitra atau berkolaborasi. Kemudian kewajiban terhadap kesejawatan, nah karena kemitraan tadi memberi kesempatan untuk bersama dengan sejawat yang lain, atau bahkan dia juga memiliki semangat kesejawatan dan juga menghormati, mengakui kehadiran sejawat kita. Nah, jadi di sini tidak ada kompetisi dalam artian saling menegasikan, tapi justru spiritnya adalah fastabihul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di sini disebutkan bahwa tidak bisa seorang arsitek itu menggunakan imbalan jasa dengan cara-cara yang tidak etis, sehingga kemudian di dalam kompetisinya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang di luar norma. Nah, jadi di sini tentu tidak demikian. Dan dituntut juga seorang arsitek aktif untuk dalam tanda petik mengasah ketajaman pedangnya, nah, di dalam melalui mekanisme sayembara desain, gitu ya. Dan tentu arsitek juga memberikan apresiasi atau memiliki penghormatan terhadap profesi lainnya, ya, selain arsitek, ya, karena dia bekerja bersama dengan orang lain. Kaidah spesifik di dalam melayani tentu ini bernilai sangat universal. Prinsip-prinsipnya memiliki yang pertama misalnya integritas dan objektivitas, saya kira tadi sudah digambarkan. Lalu yang kedua adalah kemampuan profesional, dia bekerja secara profesional, ya, independen dan seterusnya. Kemudian solidar dan kemampuan bekerja sama, jadi solidaritas dan kolaborasi. Ya. Kemudian tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara. Nah, tentu seorang arsitek di dalam dirinya, manakala masyarakatnya membutuhkan karena suatu keadaan tertentu, maka dia tidak boleh berpikir berkali-kali untuk kemudian baru melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau itu keadaan darurat,
maka cepat saja dia melakukan keahliannya ya untuk menjawab kebutuhan persoalan di masyarakat. Tapi arsitek juga memiliki kemampuan daya saing global. Nah, tuntutan yang sama ya juga berlaku bagaimana dia bisa ada di setiap profesi, hak-haknya ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana penghargaan kita terhadap profesi yang lain. Nah, sekarang kita berpindah pada bagaimana praktek arsitek. Nah, tentu di dalam praktek arsitek itu tidak bekerja sendiri. Arsitek untuk bisa bekerja atau untuk bisa mengembangkan praktek arsiteknya ke berarsitektur, dia memenuhi norma legal, yaitu tadi saya sebutkan bahwa dia itu teregistrasi atau memiliki surat tanda registrasi arsitek. Dia juga mempunyai lisensi sehingga dia menjadi penanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan gedung. Dan kemudian dia juga memenuhi norma pengetahuan dan keahlian atau yang kemudian seseorang disebut sebagai kompeten. Dia bisa membuktikannya dengan menunjukkan atau dengan diterbitkan kepadanya sertifikat kompetensi ahli ya, kemudian disebut dengan sertifikat kompetensi kerja ya. Dan kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan di dalam praktek? Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama tentu karya arsitektur itu harus memiliki nilai guna dan manfaat. Jadi yang pokok saya kira jangan sampai kita melahirkan karya arsitektur tidak memberi nilai manfaat. Nah, kita tidak mendapatkan maslahat di sana. Jadi aspek fungsi saya kira ini menjadi hal penting. Kemudian yang kedua tentu kehadirannya sebagai suatu bangunan atau kawasan dan seterusnya itu memberi jaminan keselamatan. Penting sekali, apalagi di Indonesia kita hidup di atas ring of fire, keselamatan menjadi faktor utama. Kesehatan, sebagaimana kita tahu, saya kira kita banyak belajar dari masa pandemi hari ini. Ya, keamanan, ya kita bisa selamat dari konstruksi, tapi juga harus aman dari berbagai macam kemungkinan. Apakah dampak dari lingkungan, iklim, ya, atau keamanan yang lain yang menyangkut perilaku misalnya. Dan kenyamanan tentu berhubungan dengan para end usernya atau pengguna bangunan kita atau kawasan kita merasa nyaman. Dan kemudian lahir juga karya arsitektur kita memenuhi peraturan bangunan atau regulasi bangunan. Ya, misalnya koefisien dasar bangunannya diperhatikan, koefisien luas bangunannya, koefisien dasar hijau, apalagi sekarang sudah ada peraturan yang mengatur tentang bangunan hijau, gitu. Lalu pertimbangan terhadap garis sempadan dan seterusnya, ya. Jadi ini menjadi bagian penting. Lalu yang ketiga, tentu karya bangunan gedung kita atau karya arsitektur kita dibatasi oleh batasan-batasan biaya. Ya, jadi saya kira batasan anggaran biaya pembangunan atau konstruksi menjadi handicap atau tantangan kalau saya boleh menyebutnya ya bagi arsitek untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan tentu faktor estetika tidak bisa diabaikan dan bagaimana arsitek melahirkan sesuatu yang estetik karena ini menyangkut nilai ya, nilai seni.
kehadiran bangunan itu diapresiasi oleh masyarakat di sekitarnya. Dan tentu dalam konteks yang lebih luas, dalam penghargaan kita terhadap sustainability, ya, berkelanjutan, maka bangunan kita akan hadir sebagai bangunan yang memiliki nilai harmoni. Ya, saya katakan harmoni karena memang kehadiran kita, apakah dia hadir sebagai sesuatu yang memiliki keserasian atau memiliki keunikan. Nah, ini dua hal yang kemudian seseorang arsitek memiliki kesempatan mengembangkan kreativitasnya. Nah, bagaimana proses menjadi seorang arsitek profesional? Nah, menjadi seorang arsitek profesional, kita sudah pahami sejak mula bahwa ada pendidikan tinggi arsitektur yang ini disyaratkan 5 tahun. Jadi bagaimana pendidikan arsitektur 5 tahun ini, seseorang bisa berhenti pada tahun keempat, dia diberi gelar sarjana arsitek. Tetapi ketika dia menyelesaikan 5 tahun, maka dia disebut sebagai graduated architect. Ya, arsitek yang diperoleh karena proses pendidikan tinggi. Ya, begitu kira-kira. Gampangnya kira-kira graduated architect. Graduated architect memiliki kewajiban untuk belajar bekerja, atau saya menyebutnya dengan magang atau internship. Nah, internship sendiri harus melibatkan seorang arsitek mentor. Jadi arsitek graduated architect tadi itu bekerja bersama mentor arsitek, ya, untuk menyelesaikan problematika real, proyek-proyek real yang ada di masyarakat selama 4.000 jam atau 2 tahun, ya. Nah, dengan pengalaman pengetahuan dan pengalaman bekerjanya, pembelajaran keterampilan dan seterusnya, maka dia siap untuk uji kompetensi. Maka ketika dia lulus, dia mendapatkan sertifikat kompetensi ahli atau sertifikat kompetensi kerja. Nah, dengan modal itulah pengakuan seorang itu lengkap, dia menjadi seorang arsitek dan mencatatkan dirinya, ya, kepada negara, diakui dengan diterbitkannya surat tanda registrasi arsitek atau registered architect. Ya, jadi competent architect atau certified architect, gitu. Kemudian berikutnya adalah registered architect. Ya. Dengan begitu, ketika dia bekerja di berbagai daerah di Indonesia yang sungguh luas, di 34 provinsi, maka di setiap daerah memiliki keunikan. Kita tahu Indonesia kaya raya dengan keragaman, ya. Nah, oleh karenanya penghargaan terhadap keragaman itulah ada aturan yang berlaku di setiap daerah, yaitu kita bersepakat untuk seorang arsitek memiliki izin untuk bekerja di setiap daerah. Kemudian diterbitkan kepada dia lisensi arsitek. Nah, di sini diatur sedemikian rupa melalui peraturan pemerintah yang menjadi pelaksanaan bagi undang-undang arsitek, maka seorang arsitek wajib, ya, memiliki lisensi bagi mereka yang menyelenggarakan atau berurusan dengan perizinan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, lengkap sekarang sudah kita tahu ada licensed architect. Jadi pendidikan melahirkan graduated architect, kemudian proses-proses uji kompetensi melahirkan certified architect, kemudian pencatatan diri oleh negara kita dapatkan menjadi registered architect, dan dia bekerja di setiap daerah
yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, dia mendapati license architect. Lengkap, sudah dia bisa bekerja sebagai arsitek yang komplit begitu ya. Nah, lalu dia memeliharanya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan atau continuing professional development agar dia selalu update, dan kegiatan ini dikelola oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana arsitek sebagai sebuah profesi dan atau juga dia sebagai sebuah okupasi karena dia bertanggung jawab atas karyanya ya, yang memberi jaminan ya bahwa orang atau siapapun yang berada dalam lingkup bangunan yang dilahirkan benar-benar merasa aman, selamat, sehat, nyaman, dan mudah. Ya, jadi kita belum banyak membicarakan tentang kemudahan, tetapi itu adalah hal yang pokok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, architecture is the work of civilization. Membangun peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.